Selamat datang di channel YouTube Arena Prima. Kali ini kita akan membahas materi untuk di pertemuan kelima, yaitu pemrograman menggunakan framework 7. Nah, jadi sekarang saya sudah buka VS Code-nya. Nah, kemudian saya buat satu folder project baru ya. Kita mau buat di sini misalnya pertemuan 5, P5 saja nama foldernya. Kemudian select folder. Nah, saya buat yes, I trust. Nah, kita tunggu. Kemudian tahapan selanjutnya kita lakukan seperti biasa ya, untuk mengambil semua library framework 7-nya, install semua Node.js-nya. Ya, sebentar. Nah, ini di pertemuan 5 kita buat dari terminal. Ketikkan di dalam terminalnya npm install framework 7. Nah, nanti akan diinstal semua library yang bisa kita gunakan untuk framework 7. Ya, nah di sini sudah ada, langsung dibuat foldernya. Nah, sampai selesai. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya kita buka Chrome ya. Kita buka website dari si framework 7. Nah, framework7.io. Nah, kita mau buka docs-nya. Nah, kita ambil layout dari si framework 7 yang sudah disediakan ya. Yang sudah disediakan. Kemudian kita copy, kita paste ke VS Code-nya. Nah, buat satu index.html. Oke, nah kita paste lah di sini. Kita tutup terminalnya dulu. Nah, sudah. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini dia ya. Sudah ada index.html. Kemudian kita langsung saja ya, langsung saja diperbaiki atau disesuaikan CSS-nya, link dari CSS-nya. Nah, kita ambil dari Node Modules. Node Modules, kemudian framework 7, kemudian framework bundle min CSS. Sudah, begitu juga dengan, nah ini kita nonaktifkan dulu ya. Nah, kemudian kita ambil juga untuk JavaScript-nya dari Node Modules. Node Modules framework 7 bundle min JS. Sudah. Nah, ini juga ya, perhatikan. Nah, kita harus buat myapp.js-nya untuk initialize ya. Nah, kita ambil initialize your apps. Nah, ini dia, kita copy paste ke dalam VS Code, buat satu file ya, namanya my-app.js. Enter, nah paste. Sudah, save. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan ya, ini path 2-nya kita hapus. Nah, kenapa? Karena posisi dari myapp.js ini satu folder dengan index.html. Jadi kita tidak perlu sebutkan path-nya lagi. Ya, ini kita hapus. Save. Nah, kemudian open with live server. Nah, ini dia, kita inspect. Nah, seperti ini tahapan awalnya. Nah, kemudian kita tadi bicara dengan pemrograman dari si framework 7. Jadi pemrograman framework 7 itu kita gunakanlah nanti yang namanya JavaScript ya, atau jQuery. Nah, di mana letaknya kita akan program? Nah, di dalam myapp.js. Jadi semua nanti programnya itu kita akan letakkan di dalam myapp.js. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemrograman, kita harus pahami dulu bagaimana caranya pembuatan variabel, kemudian deklarasi variabel di dalam
framework 7 menggunakan JavaScript ya. Jadi JavaScript di dalam framework 7 itu berbeda seperti yang kita ketahui biasanya bagaimana penulisan JavaScript. Nah, jadi di dalam framework 7 kita harus deklarasikan khusus untuk framework 7-nya ya di paling bawah ya, di paling bawah setelah view main. Ya, ini kalau kita perhatikan var main view sama dengan app.view create view main. Jadi ketika aplikasi ini nanti dijalankan, maka yang pertama kali dibuka adalah kelas view main. Nah, di mana view main itu? Nah, letaknya ada di index. Nah, ini dia. Ya, jadi itu yang pertama kali dijalankan. Nah, jadi untuk melanjutkannya kita letakkan di bawah dari view main. Nah, tadi kita akan mau deklarasikan deklarasikan variabel ya. Caranya var ketikkan string 2 kali, kemudian ketikkan lagi sama dengan DOM7 titik koma. Nah, jadi DOM7 itu maksudnya data object manipulation di dalam framework 7 ya. Nah, kemudian kita akan coba ya bagaimana caranya mengambil atau menampilkan sebuah isian dari dalam text box. Nah, berarti kalau berhubungan dengan text box, kita langsung bukalah di dalam framework 7-nya. Nah, kita ambil yang namanya di sini, kita cari input atau form input ya. Jadi kita akan membuat satu inputan ya. Inputan berarti text box ya. Nanti jadi di dalam isi dari dalam text box itu kita akan tampilkan lagi ke dalam sebuah kotak dialog atau message box. Kalau kalian tahu biasanya menggunakan message box. Nah, jadi kita mau ambil ya input layouts-nya. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, ini kita ambil dari sini. Atau bisa kita ambil yang ini, inline labels. Nah, ini dia. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini kita copy sampai tutup div. Nah, seperti ini. Sudah copy, kemudian paste di dalam index.html. Nah, itu kita letakkan di bagian mana? Di bagian page content. Nah, ini kita hapus dulu. Ya. Nah, ini kita hapus, kemudian paste di sini, save. Nah, ini kita hapus ya, titik-titiknya nggak perlu. Kemudian ini juga tidak perlu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat div class item media. Nah, kita tidak perlu menambahkan icon di situ. Kita hapus saja. Nah, kita gunakan yang seperlunya saja. Sudah? Nah, seperti ini. Nah, kita akan lihat di live server. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ada sebuah label di situ, kemudian ada text box. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, di dalam kelas item inner ya, ini dalam kelas item inner ada yang namanya label ya, item title, kemudian item label. Nah, ini teksnya ini bisa kita ganti mau apa saja ya, namanya juga label ya, untuk memberikan keterangan di dalam sebuah form. Nah, jadi kita buat nama misalnya. Nah, kemudian ada lagi kelas input. Nah, jadi dalam kelas input itu sudah diberikan satu inputan yaitu text box. Nah, di sini ada name. Name-nya ini mau kita ganti menjadi ID ya. ID karena nanti yang akan dibaca di dalam JavaScript-nya itu adalah ID-nya yang akan kita panggil. Nah, kemudian biarkan saja ID-nya kita buat sebagai name. Nah, ID itu sebagai pengenal ya. Sebagai pengenal dari setiap objek yang kita masukkan ke dalam form. Nah, sudah. Nah, ini kita save. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini dia ya. Nama sudah terganti nama. Nah, kemudian
kita mau melakukan atau membaca event ya ketika tombol diklik ya, ketika tombol diklik. Jadi di sini sudah ada form ya. Nah, nanti kita isilah text boxnya misalnya. Nah, kemudian ketika kita klik sebuah tombol akan ditampilkan kembali isian dari si text box ini. Nah, jadi kita harus tambahkan dulu tombol sebagai pemicu eventnya. Nah, jadi kita ambillah dari sini ya, atau kita ketikkan saja ya button. Kita tambahkan di situ satu button. Button, mana button? Nah, ini button ya. Nah, button class button. Oke. Kita tambahkan di mana? Di luar dari div juga bisa, di dalam div juga bisa, tapi di luar dari UL ya. Nah, di sini mau kita tambahkan atau di luar saja, di luar div. Nah, kita tambahkan button ya, button class button. Sudah, kemudian button garis outline. Nah, kemudian kita lihat ya, kita buat teksnya dong. Kita buat teksnya tampil. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sebuah pemicunya ini ya tombol tampil diklik, maka isian dari dalam sebuah text box ini akan ditampilkan dalam sebuah kotak dialog atau message box. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kita buka di myapp.js. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa semua pemrograman itu nanti akan kita masukkan ke dalam satu file JavaScript, yaitu myapp.js. Nah, jadi kita ketikkan di situ string 2 kali, kemudian kita panggil ID-nya tadi. Nah, ID ditandai dengan tanda pagar ya. Nah, ID tombolnya apa? Nah, berarti kita buatlah di sini lagi ya. ID sama dengan ID sama dengan tampil. Sudah. Nah, kemudian kita buka myapp.js-nya. Nah, berarti kita panggil tampil. Sudah, kemudian titik klik. Nah, berarti eventnya event klik ya. Kemudian buka kurung, buat sebuah function callback di situ ya. Jadi nanti function callback ini berfungsi ketika sebuah kondisinya terpenuhi, dan tidak perlu kita buat nama function seperti yang kita ketahui. Biasanya kan function itu selalu ada nama ya. Ini tidak perlu kalau kita gunakan function callback. Nah, sudah, kemudian kita enter, kasih buka kurung kurawal tadi ya. Nah, jadi di dalam buka kurung kurawal inilah nanti yang akan kita buat kondisinya. Nah, kalau misalnya ini tadi sudah terpenuhi ya, tombol tampilnya diklik, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita akan buat app.dialog.alert. Nah, jadi alert ini nanti akan menampilkan message box-nya dengan isian, misalnya kita buat dulu pesan muncul ya. Nah, pesan muncul titik koma. Sudah. Nah, ya, kita klik tampil. Nah, langsung muncul sebuah kotak dialog namanya pesan muncul. Nah, itu dia. Jadi itu untuk menampilkan satu teks saja ya, teks ke dalam sebuah kotak dialog. Jadi seperti itu. Jadi ketika diklik sebuah tombol, maka akan ada sesuatu yang terjadi di situ, yaitu muncullah kotak dialog atau alert tadi ya. Di sini app dialog alert untuk menampilkan teks pesan muncul. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil isi dari sebuah text box
ditampilkan ke kotak dialog bisa, tetapi kita harus buat dulu yang namanya penyimpanan sementara, yaitu membuat sebuah variabel untuk si text box-nya tersebut. Nah, jadi kita buat satu variabel ya, nama variabelnya kita buat data ya, var spasi data sama dengan string 2 kali, kemudian buka kurung, nah kasih tanda petik petik pagar. Nah, tadi apa nama ID dari si text box? Nah, ID-nya adalah name ya. Kita mau ambil isi dari text box ini nanti ke dalam kotak dialog seperti itu ya. Berarti kita gunakanlah ID text box-nya. Nah, maka ID text box-nya adalah name. Tadi name. Sudah? Nah, kemudian titik value. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, itu dia. Jadi variabel data berfungsi untuk apa? Untuk menyimpan nama atau name ya, ID name ini tadi isi dari text box ya. Kemudian nanti akan kita tampilkan ke dalam kotak dialog dengan cara kita tinggal panggil nama variabelnya tadi, variabel data, kemudian save. Nah, kita lihat di sini ya, misalnya Arina Prima Silalahi Eskom Mkom tampil. Nah, akan ditampilkan isiannya ini tadi yang di dalam text box ke dalam sebuah kotak dialog seperti itu ya. Nah, jadi itu cara yang kedua. Nah, kemudian kemudian yang ketiga yang mau kita pelajari di sini adalah bagaimana caranya si text box ya kan ditampilkan ke dalam text box lain. Isi dari text box Arina Prima ini akan ditampilkan ke dalam text box lain. Nah, berarti kita harus tambahkan satu text box lagi di sini. Nah, jadi kita lihat di bagian indeks. Nah, kita tadi mau nambahkan text box dan labelnya. Ya, ini satu ini ya. Maka kita copy paste dimulai dari LI. Nah, seperti ini ya. Tambahkan di dalam UL juga. Nah, seperti ini. Ya, ingat jangan hanya di copy paste, diganti dong nama ID-nya. Nah, ID itu kan jangan ada yang sama ya, karena ID itu kan berfungsi untuk pengenal. Ya, makanya kita buatlah di sini kita buat ID-nya misalnya isi. Sudah? Nah, kemudian di sini isi text box labelnya. Sudah? Nah, kemudian kita buka lagi, sudah ada ya. Nah, jadi tadi ketika kita klik, kita isi text box ini, kita klik tombol tampil, akan ditampilkan isian Arina Prima ini ke dalam text box yang kedua. Nah, jadi caranya ya, kita kembali ke myapp.js. Sudah. Nah, caranya kita akan buat di sini. Nah, ini tadi sudah kita simpan ya. Kita sudah simpan variabel kita sudah simpan isian kelas name ke dalam sebuah variabel data. Nah, jadi kita akan tampilkan si variabel data tersebut ke dalam ID isi ya, ke dalam ID isi. Jadi caranya adalah string ya, buka kurung, petik pagar ya, ID ya, isi, kemudian titik value seperti ini. Isi value-nya kita buat data, titik koma. Seperti ini
Ya, jadi artinya kan ID isi ini ya atau text box isi ya akan menampilkan isian dari variabel data. Nah, kita akan coba. Ya, saya buat di sini teksnya. Sudah saya klik tampil. Nah, maka akan ditampilkan kembali isi text box yang pertama ke dalam text box yang kedua. Nah, jadi itu caranya untuk mengambil isi dari variabel yang sudah ada di dalam sebuah text box ditampilkan kembali ke dalam text box yang lain. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana caranya menampilkan sebuah isian dari text box ini ke dalam teks ya atau sebuah paragraf. Nah, kita tidak mau menampilkan di dalam text box. Nah, kita mau tampilkan ke dalam sebuah paragraf atau teks biasa. Nah, jadi caranya ya kita tinggal tambahkan di dalam indeks ya, tambahkan dong di sini ya paragrafnya. Nah, kita mau buat di sini tag ID tampil. PID tampil. Sudah? Nah, oke. Tadi sudah ada tampil ya. Nah, kita ganti jangan tampil lagi. Nah, kita buat misalnya panggil. Sudah? Nah, kemudian buatlah isiannya di situ isi. Sudah. Nah, kemudian di dalam ini kita save dulu dong ya. My-app.js ya, kita buat satu lagi di sini string 2 kali buka kurung panggil ID-nya. Tadi ID apa? ID panggil. ID panggil .html karena tag P itu merupakan tag murni dari HTML ya. Kemudian kita buka kurung panggil variabelnya. Nah, kita panggil variabelnya tadi variabel data. Sudah seperti ini ya. Artinya tadi kan isi tag paragraf ya atau ID panggil ya kan akan menampilkan variabel data. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini ya, ini paragrafnya tadi ada teksnya isi. Nah, ketika saya klik tampil, maka akan berubah menjadi Arina Prima Silalahi Eskom Mkom. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Nah, itulah dia pemrograman dasar untuk si JavaScript atau framework 7. Nah, jadi kita mau coba nih bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan. Nah, contoh sederhananya itu aritmatika ya. Nah, berarti ini kita ganti dong ya. Kita ganti labelnya misalnya bilangan 1 misalnya. Kemudian name-nya kita ganti juga bil1. Ya, ID-nya kita ganti. Kemudian ini juga bil 2 atau bilangan 2. Sudah isinya ID-nya kita ganti jadi bil 2. Nah, sekarang kita mau lihat ya hasilnya ini mau kita buat kemana. Nah, kalau mau kita buat ke dalam satu text box berarti kita harus tambahkan satu text box lagi beserta labelnya, copy dari li ya, copy dari sini, pindahkan ke bawah, paste ke bawah. Nah, buatlah di sini teksnya hasil. Sudah? Nah, kemudian ID-nya hasil. Nah, seperti itu. Ya. Atau kita mau buat hasil atau jumlah ya atau hasil, sudah hasil gitu aja. Kemudian
buttonnya kita mau ganti ya. Kita mau ganti jadi tambah. Sudah. Nah, kita mau ganti jadi tambah. Kita save. Nah, ini teksnya juga kita ganti jadi tambah. Tambah. Sudah. Nah, ini dia ya. Jadi ketika diklik nanti tambah, maka akan dijumlahkanlah isian dari text box 1 dan text box 2 ke dalam hasil. Nah, ditampilkan di dalam hasil. Nah, jadi kita buka lagi myapp.js-nya. Nah, di sini ini kita hapus dulu ya. Nah, ini tidak perlu lagi. Nah, oke. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan lagi string 2 kali. Kemudian buka kurung. Ya. Oke, ya ini dia ya. Tadi ini kita hapus. Sorry. Ini kita hapus, kemudian kita buat ini tadi namanya tambah ya, ID tombolnya tombol tambah. Jadi ketika tombol tambah diklik, apa yang terjadi? Maka kita buatlah deklarasikan variabel untuk bilangan 1. Bil 1 saja kita singkat, sama dengan string 2 kali, kemudian buka kurung. Ya, panggil ID-nya. ID-nya tadi adalah bil 1. Kemudian titik value buka kurung tutup kurung titik koma. Oke. Value buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini belum ditutup ya. Oke. Nah, begitu juga untuk bilangan kedua. Deklarasikan lagi variabelnya var bil 2 sama dengan string 2 kali buka kurung petik tanda pagar. Ya, panggil nama ID-nya. ID-nya tadi adalah bil 2 untuk text box bilangan kedua. Value buka kurung tutup kurung titik koma. Sudah? Kemudian untuk menampung hasilnya berarti kita harus buat satu variabel lagi untuk menampung hasil bilangan 1 ditambah dengan bilangan kedua. Maka kita buatlah di sini di bawahnya lagi buat satu variabel hasil. Hasil sama dengan parse in. Sudah? Buka kurung bil 1. Nah, tambah parse in buka kurung bil 2. Nah, jadi parse in ini kan berfungsi agar isian dari text box itu dibaca sebagai sebuah angka atau integer ya. Nah, seperti itu. Ya, lebih tepatnya angka karena nanti bukan berarti karena disituin maka harus bilangan bulat, bukan. Ya, artinya parse in itu jadi kalau di dalam text box biasanya semuanya itu dianggap sebagai sebuah teks. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah buat parse in, maka isian dari bilangan 1 itu akan dibaca sebagai angka. Nah, sudah, kemudian sudah kita deklarasikan variabelnya, sudah kita buat rumusnya. Nah, sekarang tahapnya yaitu kita akan tampilkan. Nah, kemana variabel hasil ini kita akan tampilkan? Nah, kita mau tampilkan ke dalam text box hasil ya. Maka kita buat string 2 kali buka kurung petik ya. ID-nya tadi ID apa? ID untuk ininya hasil ya, ID hasil. Hasil kemudian titik value buka kurung variabelnya kita panggil variabel hasil titik koma save. Sudah, kita buka, kita tambahkan 9 ditambah 5 maka hasilnya
14. Jadi kalau misalnya tadi nggak kita buat parse in-nya itu, kalau misalnya kita klik tanda tambah, tombol tambah, maka 9 ditambah 5 hasilnya adalah 95. Karena tidak dibaca sebagai angka, semuanya dibaca sebagai teks. Jadi digabungkan. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah untuk si tambah. Nah, jadi kalau misalnya banyak mau kita buat, misalnya bukan hanya tambah ya, kurang kali bagi. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus tambahkan lagi pemicunya, tambahkan lagi tombolnya. Ya, jadi dalam satu tombol ini hanya boleh satu proses. Ya. Kalaupun mau banyak proses, berarti harus banyaklah kita buat tempat untuk menampung hasilnya. Misalnya hasil tambah, kemudian hasil kurang, hasil bagi, hasil kali. Nah, kalau misalnya kita mau buat di dalam satu proses, satu tombol, nah berarti harus kita buat banyak variabel untuk menampung hasil-hasilnya, yaitu kurang kali bagi. Nah, seperti itu. Tapi kita juga harus tambahkan tempatnya untuk ditampilkan. Nah, jadi kan jadi lebih banyak pekerjaannya ya. Kita harus tambahkan labelnya, kita harus tambahkan text boxnya. Jadi lebih bagus kita tambahkan saja yang namanya button. Nah, berarti kamu tambahkanlah di situ buttonnya di bagian indeks. Nah, tambahkanlah buttonnya, copy paste. Ya, saya cuma contohkan untuk kurang ya. Nanti silahkan dikembangkan lagi. Nah, untuk kurang maka kita ganti juga ID-nya jadi ID kurang. Sudah save. Nah, jadi untuk memanggil ID kurang ini ya sama seperti ini tadi. Nah, kita tinggal tambahkanlah ya, setelah tanda kurung tutup, kita tambahkan string tambah string buka kurung, panggil ID-nya ID kurang ya, titik klik, buka kurung, function, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal, enter. Nah, jadi ini nanti akan membaca tombol kurang ya, tombol kurang. Nah, mana dia tombol kurang? Ini dia tombol kurang dengan ID kurang. Nah, jadi apa yang akan terjadi ketika tombol kurang diklik? Kita buat lagi seperti tadi, variabel build 1 sama dengan ya string 2 kali buka kurung petik bintang build 1, kemudian titik value. Nah, seperti itu, buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian var build 2 sama dengan string 2 kali buka kurung petik pagar build 2, kemudian titik value, buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian buat hasilnya untuk menampung ya, menampung itu tadi variabel kurang, misalnya sama dengan parse in buka kurung build 1, kemudian kurang parse in buka kurung variabel build 2 tutup kurung titik koma. Nah, kemudian setelah kita buat rumusnya, kita tampilkan mau kemana? Kita mau tampilkan ke text box hasil ya, berarti berarti string 2 kali buka kurung panggil nama ID text boxnya. ID text boxnya tadi adalah hasil, kemudian titik value buka kurung panggil nama variabelnya. Variabelnya apa? Untuk memanggil kurang tadi, menyimpan hasil kurangnya itu tadi apa? Nah, variabel kurang. Sudah, titik koma. Nah, seperti itu. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada satu tombol kurang. Nah, maka kita buat 5 dan 3. Kita klik kurang. Nah, maka akan tampil hasilnya 2. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau buat bilangan desimal juga bisa. Nah, kurang.
sorry, 5,7 6,7 kurang 4. Nah, nanti kamu coba nanti bagaimana caranya supaya bisa tampil ya, hasilnya juga desimal. Nah, itu dia. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk pemrograman dari framework 7. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan lagi ya desainnya, bisa kamu tambahkan panel ya, panel. Nah, kamu buka dari framework 7-nya, ambil panel, mana panel? Nah, ini panel, side panel. Nah, kita mau gunakan panel yang kiri. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kita ambil di bawah. Nah, ini dia panel left. Kopikan di bawah app, div ID app. Nah, carilah div ID app di situ. Nah, ini dia, kamu paste di sini ya. Kemudian save. Ini titik-titiknya dihapus saja, tidak perlu. Sudah. Kemudian kita buat pemicunya ya untuk panel tersebut di bagian mana? Di bagian pack content ya. Sorry, di bagian navbar. Nah, tambahkan di situ div class, sorry, di bagian navbar inner. Ya, di bagian navbar inner, div class left. Nah, sudah. Kemudian kita lihat di sini pemicunya. Nih dia ya, mana panel left. Nah, ini dia. Ya, ini kita copy ya, kita buat saja sebuah link di situ nanti ya. Ini copy, kemudian paste div class left, kemudian kita kasih link di situ. Nah, seperti ini. Button, nah kita tidak perlu pakai button ya. Nah, karena letaknya kan sudah ada di navbar, jadi tidak perlu pakai button. Kita langsung buat saja sebuah link ya, link yang kita kosongkan, kemudian panggil data panel left. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita save. Nah, ini dia ya. Nah, jadi belum ada left panelnya. Nah, jadi gimana caranya mengisinya? Nah, kita buat ya isiannya ini. Left panel, data panel, sebentar ya. Mana tadi dia? Nih, navbar inner. Di dalam navbar inner kita buat div class left, sudah. Kemudian href, sebuah link data panel. Nah, bentar.
panel close me. Panel left. Panel left. Panel open. Kita buat di sini, tambahkan kelas lagi ya. Kelas untuk membuka panelnya. Kelas panel open. Sudah, kemudian save. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi harus ada kelas untuk membuka panelnya. Nah, kemudian kita mau buat apa di sini? Nah, misalnya kita mau buat ini adalah satu link lagi menuju ke satu dokumen lain ya. Kita sudah belajar menggunakan roots kemarin di pertemuan keempat. Ya, jadi kita mau buat di sini satu dokumen lain, namanya kita mau ganti ya. Di mana dia? Di sini. Nah, ini dia. Ini. Ya, kita ganti, jangan panel close. Nah, ini kita hapus. Ya, kita hapus, kemudian kita ganti. Di teksnya ini kita mau buat namanya luas segitiga. Sudah. Nah, ini akan dihubungkan nanti ke satu dokumen HTML namanya luas segitiga. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia ya. Jadi ketika diklik nanti luas segitiga ini akan dipanggil sebuah dokumen HTML yang lain seperti yang sudah kita pelajari di roots kemarin. Nah, jadi di dalam MyAppJS kita tambahkanlah sebuah path-nya lagi ya. Kita mau buat di sini buka kurung kurawal. Nah, kasih path untuk dokumen tersebut ya, petik slash luas saja ya, kemudian slash, kemudian kasih koma, kemudian URL-nya. Nah, URL-nya diarahkan kemana? Ke dokumennya. Nah, dokumen HTML-nya. Maka kita buat petik ya, luas segi underscore segitiga dot HTML. Nah, seperti itu. Kemudian kasih koma. Nah, sudah save. Nah, jadi yang akan kita panggil nanti adalah si path-nya. Nah, kita lihat di indeks, kita ganti linknya, href-nya menjadi path dari si luas segitiga tadi. Nah, kita buat slash ya, luas underscore segitiga. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kita tinggal buat satu dokumen HTML namanya luas segitiga .html. Kita copy dari div class pic ya, kita copy sampai ke akhir tutup divnya. Paste di sini luas segitiga .html. Sudah. Nah, kemudian kita buka luas segitiga. Nah, ini dia. Ya, biar kelihatan bedanya ya. Nah, kita buat dulu teksnya di sini. Ya, Awesome App ini kita buat judulnya, titlenya luas
segitiga. Oke, biar kelihatan sudah ada perpindahan halaman. Nah, ini dia ya. Nah, jadi di dalam luas segitiga ini nanti kita akan membuat ya pencarian perhitungan mencari luas segitiga. Nah, biasanya luas segitiga rumusnya alas kali tinggi, yang diketahui alas dan tinggi. Nah, maka gantilah teksnya untuk teks box pertama alas. Sudah, kemudian kasih di bawahnya ini ID-nya alas. Kemudian di sini juga tinggi. Kemudian di sini tinggi. ID-nya tinggi. Nah, kemudian tombolnya tetap saja tombol hasil ya. Ini kita hapus satu buttonnya. Kita buat buttonnya ini teksnya kita ganti jadi hitung. Nah, ini juga ID-nya ID hitung. Sudah, nah kita save. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kita akan inputkan nanti alas dan tinggi, kemudian kita klik hitung, akan mencari hasil dari perhitungan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, jadi karena kita sudah membuat menggunakan roots ya, artinya sudah ada perpindahan halaman, tidak lagi di indeks ya kan. Tadi kan kalau yang pertama kita buat di indeks ya. Nah, jadi ini sekarang sudah di halaman yang berbeda, sudah di halaman luas segitiga.html. Jadi kita akan lihat bagaimana caranya memanggil variabel dari sebuah dokumen HTML yang berbeda dari indeksnya. Nah, jadi kalau di dalam framework 7 ya, namanya juga berbasis objek, berarti kita harus memanggil file roots-nya dulu untuk bisa kita masuk ke dalam file yang lain. Nah, file roots-nya tadi apa? Yang ada view main. Nah, berarti itu di index.html. Nah, berarti kita harus masuk dulu ke index.html atau view main, lalu bisa kita mengakses ke halaman-halaman selanjutnya, yaitu halaman luas segitiga. Nah, jadi kita tambahkan di bawah ya. Di situ di bawah kita buat sebuah variabel string 2 kali, kemudian buka kurung titik. Nah, tadi ada kelas view main ya, kita masuk dulu ke kelas view main, view garis main. Sudah. Nah, kemudian kasih petik, jangan lupa tanda petiknya ya. Nah, kemudian titik on ya, buka kurung klik, kemudian nah petik klik, kemudian kita buat koma ya, lalu dipanggil ID-nya tadi apa? ID tombolnya. Nah, tombolnya tadi ID-nya adalah ID hitung. Sudah. Nah, pakai tanda petik. Nah, kemudian ya kasih koma, kita buat functionnya tadi seperti yang di atas, function callback-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bisa kita artikan di sini ya, kita akan melihat ya, masuk dulu ke dalam sebuah view main ya. Jika di dalam view main ada tombol, nah tombolnya tersebut kita lakukan klik ya, ada event klik untuk tombol hitung ya, maka akan dilakukan sebuah kegiatan. Nah, apa yang mau kita lakukan di situ? Nah, mencari yang namanya perhitungan luas segitiga. Nah, berarti kita harus buat lagi variabel yang baru. Ya, variabel yang baru.
Ya, variabel alas sama dengan, ya sama seperti yang di atas, string 2 kali, kemudian buka kurung, petik, panggil kelasnya kelas alas. Nah, kemudian titik value, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Begitu juga untuk variabel tinggi, sama dengan string 2 kali, buka kurung, panggil kelasnya kelas tinggi, kemudian titik value. Nah, sudah. Nah, kemudian untuk melakukan perhitungannya, kita masukkan rumusnya, masukkan juga variabelnya untuk menampung perhitungannya. Nah, berarti var luas sama dengan, ya, parse in, ya buka kurung, ya parse in, buka kurung, alas, kemudian dikali parse in, buka kurung, tinggi, kemudian dikali 0,5, ya artinya dibagi 2. Nah, kemudian titik koma. Nah, jadi ketika sudah kita buat variabel luasnya, kita mau tampilkan kemana? Nah, kita tampilkan ke dalam text box hasil. Nah, berarti string 2 kali, buka kurung, panggil ID-nya, ID hasil. Sudah, kemudian titik value, memanggil atau menampung variabel luas. Sudah. Nah, jadi akan ditampilkan variabel luas, ya, ke dalam text box hasil. Sudah, save. Nah, kita mau coba. Nah, tadi di left panel luas segitiga. Nah, ini dia, kita isikan 9, kemudian tingginya 10, kemudian hitung. Nah, hasilnya ini, ya, 45. Karena 9 dikali 10, 90 dibagi 2, 45. Jadi seperti itulah kira-kira kalau kita gunakan halaman yang berbeda dengan indeks, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini bedanya, ya, di bagian sini saja bedanya. Kalau kita lakukan pemrogramannya di dalam indeks, ya, index.html, maka tidak perlu kita panggil ini view main-nya, ya, karena sudah pasti akan dibaca di dalam view main, karena view main itu berada di index.html. Tapi kalau berbeda dengan index.html-nya, berbeda halaman maksudnya, ya, maka kita harus panggil view main. Artinya view main ini tadi kan file root, ya, file utama. Nah, kita harus masuk dulu ke situ, lalu kita akan cari yang namanya ID hitung, ya, ID hitung, tombol dengan nama ID hitung. Nah, dicarilah di semua file, nanti misalnya ada 100 file kamu buat itu, nah akan dicari, ya, tidak perlu kamu panggil nama dokumen HTML-nya, nggak perlu. Kamu cukup menerapkan di situ yang namanya ID, ya, ID dari objek yang kamu buat. Nah, objeknya tadi adalah tombol. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Nanti silahkan dicoba kembali, ya. Misalnya mau ditambahkan di sini kan ada panelnya satu lagi, ya. Mau ditambahkan panelnya di sini, ya, silahkan ditambahkan satu link lagi, ya. Nah, jadi akan kamu coba nanti untuk memanggil, ya, memanggil halamannya, kamu tambahkanlah nanti di dalam my-app.js, tambahkan roots-nya, ya. Kemudian buat dokumen HTML-nya, kopikan dari home page, ya, dari div class page. Nah, kopikan sampai tutup div-nya. Kemudian kamu lakukanlah di dalamnya itu pemrogramannya di dalam my-app.js. Nah, jadi kamu tinggal panggil yang namanya ID dari objek yang berbeda dari yang sudah ada yang kamu buat di dalam satu project.
Nah, itu dia. Jadi sampai di sini pertemuan kita di pertemuan 5 materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilatih lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa di share dan like, subscribe channel Arina Prima. Terima kasih.